Generasi milenial ini generasi baru. Generasi yang benar-benar mengalami percepatan peradaban yang sangat luar biasa cepat. Dari jalan kaki ke roda butuh ratusan tahun. Dari roda sampai ke mesin butuh ribuan tahun. Dari lukisan ke potret butuh ratusan tahun. Dari potret ke gambar hidup butuh ratusan tahun. Tapi anak-anak milenial melewati itu dengan sangat cepat. Nah, percepatan ini tidak menjadi persoalan bagi anak-anak milenial karena mereka terlahir dalam situasi di mana melanjutkan sebuah peradaban yang sudah jadi dan sudah matang. Akan tetapi ada satu hal yang menjadi cukup penting untuk dibicarakan, yaitu ada sesuatu yang melewati ruang dan waktu yang demikian panjang, tapi harus dipahami dengan bahasa-bahasa baru yang dimiliki oleh anak-anak baru. Apa itu? Yaitu agama. Yang dalam hal ini misalnya agama Islam. Agama Islam diturunkan oleh Allah di sebuah jazirah, namanya Jazirah Arab. Jazirah Arab ini punya sistem sosiologi, punya sistem antropologi, punya ruang dan waktu, yang waktu itu di kisaran tahun 600. Sebuah peradaban yang di tahun itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang hidup di tahun itu. Nah, sesuatu yang terlahir dalam sosiologi dan antropologi geografis, maka harus bisa dipahami seiring waktu oleh orang di seluruh dunia dengan ruang dan waktu yang berbeda, dengan kondisi sosiologi, antropologi, geografi yang berbeda. Nah, inilah yang kemudian menjadi epistemologi yang disebut epistemologi dakwah. Atau epistemologi yang mengajak orang untuk memahamkan sesuatu yang terjadi dari ruang waktu yang berbeda dan tidak boleh terputus. Tidak boleh terputus. Peristiwa yang ada di Arab, peristiwa yang terjadi di tahun-tahun 600 harus dipahami oleh orang Sudan, harus dipahami oleh orang Indonesia, harus dipahami oleh orang Eropa, harus dipahami oleh orang Cina. Karena apa? Tuntutan peradaban Islam adalah tuntutan yang harus dikeluarkan dari peradaban lokal di Makkah waktu itu untuk sampai kepada sebuah peradaban yang dikenal dengan peradaban rahmatan lil alamin. Nah, itu makanya kemudian perangkat-perangkat keislaman itu menjadi demikian banyak. Untuk apa? Menghubungkan antara sesuatu yang demikian kondisional di tanah Arab waktu itu, dan kemudian harus dipahami oleh satu kondisi yang ada di tempat-tempat yang berbeda. Makanya lahirlah disiplin ilmu yang mencoba terus membangkitkan dan memaparkan apa itu Islam sesuai dengan kondisi di mana Islam harus dijelaskan dan diajarkan pada manusia yang mengalami lintas generasi, lintas geografi, lintas sosiologi, dan lintas antropologi. Nah, itu kata kunci yang harus dipahami dulu. Karena kalau tidak, kita akan terjebak. Itu terjebak apa? Memaksakan peristiwa-peristiwa dengan pemahaman-pemahaman yang tidak berubah dan tidak bergerak
seperti dogma-dogma. Makanya di dalam Islam ada yang namanya akidah dan ada yang namanya fikih. Ada yang namanya tasawuf, macam-macam perangkatnya, dan itu perangkatnya beda-beda. Nah itu. Makanya di sini lahir, misalnya kayak di Indonesia, lahir pondok pesantren. Pondok pesantren ini sebenarnya adalah upaya yang berasal dari lokal wisdom, lokal jenius untuk memahamkan Islam yang perangkat-perangkat dasarnya adalah perangkat-perangkat menggunakan Arab. Nah ini makanya ada yang kemudian bikin pondok pesantren, bikin madrasah. Itu yang mesti dipahami. Nah, pergeseran dan pergerakan ruang dan waktu ini menghasilkan segmen-segmen pengetahuan, lapisan-lapisan pengetahuan yang sangat berbeda-beda tergantung ruang dan waktu. Makanya kalau berbicara tentang urgensi dakwah milenial, ya bagaimana menyampaikan idiom-idiom Islam pada orang yang hidup di generasi seperti ini. Nah, itu butuh kecakapan-kecakapan dan bahasa-bahasa tertentu. Contoh aja sekarang, apakah kebayang sebuah sistem pembelajaran tiba-tiba menggunakan cara yang demikian baru? Di Sudan tiba-tiba kita bisa bicara dengan saya yang ada di Jogja. Seperti tidak ada jarak. Saya bisa melihat sampean di sana, sampean bisa melihat saya di sana. Yang dulu ini hanya bisa dilakukan oleh para wali. Yang harus berzikir, menghafal, melakukan ritual-ritual doa. Tirakat-tirakat yang mungkin puluhan tahun baru bisa berkomunikasi yang melintasi ruang dan waktu yang berbeda lah. Sekarang yang penting punya kuota bisa dilakukan. Ini hanya bisa dialami oleh anak milenial. Kemunculan pertama aja diharamkan. Kemunculan foto diharamkan. Makanya ada orang yang masih berbicara bahwa gambar itu haram. Itu adalah orang yang lupa dengan ruang waktu. Dia mengatakan gambar dan foto itu haram, tapi dia tidak bisa menghindari pembuatan foto di KTP. Tidak bisa menghindari pembuatan foto di paspor. Tidak bisa menghindari pembuatan foto saat pilkada, saat pemilihan legislatif, nggak bisa menghindari. Itulah contoh. Alat tukar waktu Islam pertama kali ada, itu adalah semi barter. Dan alat tukarnya, uangnya adalah emas dan perak. Makanya ketika kemudian muncul sistem perbankan di zaman milenial, ada yang kemudian terjebak pada epistemologi. Bahkan sampai tetap mengatakan bank itu haram. Bank itu riba. Orang dipersilahkan untuk mengatakan itu dan itu sah-sah saja. Akan tetapi orang yang mengatakan bank itu haram, dia juga tidak bisa lepas dari produk bank. Kemana-mana pakai uang. Uang itu produk bank. Tidak ada uang keluaran perusahaan di luar bank. Maka siapapun yang pakai uang, berarti dia menggunakan produk bank. Itu ngirim anaknya kemana-mana pakai transfer antar rekening produk bank. Pergi haji, bayar uang ke bank. Jadi dia bisa mengatakan bank itu haram, akan tetapi dia nggak bisa lepas dari bank. Loh, makanya milenial ini adalah satu sistem sebenarnya. Sistem baru yang orang nggak bisa terjebak di situ. Orang bisa mengatakan, hati-hati dengan Yahudi. Ya waktu itu bisa.
Karena orang di sekitaran Arab pergi haji naik onta. Tapi anti Yahudi di Indonesia dengan seluruh produknya nggak bisa. Karena orang Indonesia kalau pergi haji harus pakai pesawat. Pesawat itu Boeing ataupun Airbus, sahamnya sebagian besar adalah saham-saham perusahaan orang-orang Yahudi. Loh, inilah yang namanya bagaimana Islam ini harus terus dibawa dan dipegang oleh orang-orang yang mengerti bagaimana menghubungkan antara ruang dan waktu yang berbeda menjadi sebuah disiplin baru agar Islam tidak berhenti tapi tetap menjadi bagian dari seluruh perubahan zaman dan tetap menjadi rahmatan lil alamin. Nah, itu makanya inovasi-inovasi itu diperbolehkan di dalam dakwah. Makanya fikih dakwah sama fikih bahsul masail itu kadang agak berbeda. Fikih dakwah sama fikih bahsul masail bisa berbeda. Kan gitu. Fikih bahsul masail membicarakan bab makan anjing aja sudah panjangnya luar biasa. Tapi kalau fikih dakwah sederhana. Yai, saya kemarin nyekolahkan anak, bayar SPP-nya, jual anjing, boleh apa tidak? Kita bisa menjawab, ya nggak apa-apa, wong sudah terlanjur. Nah nanti kemudian tugas kita ini mengajari anaknya, lah anaknya yang mengajari orang tuanya. Loh itu bisa berbeda. Kan itu, orang mabuk, ya haram. Tapi kalau di dalam fikih dakwah kalau udah terlanjur mabuk bagaimana? Apakah kemudian akan ini pelan-pelan lah itulah makanya. Nah, perlintasan ruang dan waktu yang panjang yang kebetulan sampai kepada sistem milenial ini, makanya kemudian ada dakwah-dakwah, ada cara memahamkan Islam kepada satu generasi baru namanya generasi milenial yang dikenal dengan sistem dakwah milenial. Nah itu cara penyampaian bahasanya pasti berbeda. Itu. Nah inilah yang disebut dengan dakwah. Jadi dakwah itu bagaimana membawa Islam kepada satu ruang dan waktu yang berbeda, yang melintasi batas geologi, batas geografi, yang melewati batas epistemologi, yang melewati batas sosiologi. Nah itu baru kemudian kalau di situ bisa. Kalau tidak bisa ya terjebak pada dogmatisme. Gitu. Nah sekarang orang mulai lagi. Orang mulai lagi lupa dengan bahwa Islam ini melintasi ruang dan waktu. Makanya banyak sekali yang kemudian sekarang mundur. Kan gitu, mundur lagi. Mundur, banyak sekali yang mundur. Ini era demokrasi tiba-tiba mundur lagi ke khilafah. Ini era perbankan mundur lagi kepada bank riba. Ini eranya nuklir tiba-tiba kembali berkuda dan memanah. Ini adalah eranya vaksin mundur kembali minum kencing unta. Tapi mereka terlegitimasi dengan sebuah slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Makanya kelompok-kelompok sosial yang terjebak kembali pada Quran dan Sunnah ini lebih banyak menjadi masalah baru di dalam dunia Islam. Menjadi masalah baru yang akhirnya berbenturan sendiri sesama kaum muslimin. Itu. Jadi kita ini banyak akhirnya bermasalah. ISIS kenapa bermasalah? Karena mencoba kembali kepada sebuah sistem yang sudah pernah dilewati. Yang mereka sebut sebagai sebuah sistem khilafah yang dibaiat, itu sudah pernah dilewati. Kalaupun nanti itu akan menjadi ada karena bagian dari tanda kiamat, sesungguhnya tidak perlu diperjuangkan, nanti juga tahu-tahu ada sendiri. Begitu mendekati kiamat, khilafah itu pasti ada. Tapi tidak ada perjuangannya, ya udah biarin aja nanti tidak terjadi dengan
sendirinya seiring munculnya Imam Mahdi. Nah, ketika kita menolak khilafah ala minhajun nubuwah model Hizbut Tahrir yang disebut khilafah minhajun nubuwah, dianggap kita anti Islam dan lain-lain nih. Ya itu makanya mereka kadang bercerita kembali tentang kiamat sudah dekat agar nyambung. Nah, cara-cara seperti ini sampean sebagai para mahasiswa harus bisa memahami idiom-idiom lama dibangkitkan kembali. Itu idiom taubat, bangkitkan dengan idiom hijrah. Itu idiom-idiom jilbab, dikembalikan pada idiom-idiom hijab. Makanya akhirnya banyaknya bermasalah. Nah, itu seorang yang lihai dalam memahami ini akan bisa menjelaskan Islam dengan ruang waktu yang berbeda dengan tidak kehilangan yang namanya akidah.